Shalom. Kita kembali ke surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Kedudukan di luar Kristus. Kedudukan di luar Kristus. Kita membaca ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kedudukan di luar Kristus adalah persoalan sunat. Sudah kita selesai dalam suratan Galati. Sekarang kita berbicara bahwa dahulu kamu tanpa Kristus. 1. Tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ada 5 ciri dari kehidupan yang di luar Kristus, yaitu tanpa Kristus, tidak masuk warga Israel, tidak mendapat bagian dalam perjanjian Allah, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tanpa Kristus. Kita membaca suratan Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi berarti tanpa Kristus itu tidak memiliki roh Kristus. Ya. Roh Allah, roh Kristus itu sama. Jangan dipilah-pilah, jangan dibedakan, yaitu Roh Kudus. Jadi roh Allah beda dengan roh Kristus. Roh Kudus nanti beda lagi dong. Sama, itu satu aja. Ya. Jadi jika kita tidak memiliki roh Kristus, maka kita tidak di dalam Dia. Nah, tidak ada orang yang
Ya, saya tidak usah lari ke sana saja. Ya, jadi itu indikasinya. Tidak termasuk warga Israel. Matius pasal 15 ayat 14 sampai 15. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jadi bangsa Kanaan, bangsa kafir itu tidak masuk warga Israel dan diistilahkan oleh Tuhan Yesus seperti anjing. Jadi tidak pantas kalau seorang kepala rumah tangga menyediakan roti untuk anak-anaknya lantas diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan ini mendesak, "Betul Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya." Jadi rupanya Tuhan menguji sejauh mana tekad dari perempuan Kanaan ini, perempuan kafir ini, untuk supaya anaknya sembuh. Ternyata walaupun roti itu yang ceceran dari anak-anaknya itu jatuh di meja, jatuh di luar meja, namun dimakan. Itu firman Tuhan yang kita dapatkan. Sebetulnya Tuhan mempercayakan firman Allah kepada orang Israel, namun kita ini menerima remah-remahnya saja. Dan itu sudah cukup bagi Tuhan bahwa untuk menolong anaknya yang sakit. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dari apa yang ditentukan, yaitu perjanjian yang ditentukan. Suratan Roma pasal 9 ayat 4 dan ayat 8. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Ayat 8. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Anak perjanjian itu maksudnya perjanjian hidup kekal. Dan itu sebetulnya hanya dijanjikan kepada Israel. Namun bangsa kafir rupanya juga mendapat prioritas karena Israel menolak. Dan sampai sekarang Israel juga belum menerima Yesus, maka kita yang percaya kepada Yesus ini mendapat perjanjian. Sebab kita juga keturunan Abraham dari iman. Yang keempat, tanpa pengharapan. Ibrani pasal 6
ayat 18 dan 19. Ibrani pasal 6 ayat 18 dan 19. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tirai. Pengharapan itu bagaikan sauh yang jangkar yang kuat. Kapal sebesar apapun, maka harus punya jangkar. Kalau tidak bisa tenang dia. Hanyut di bawah arus. Nah, jangkar itu dilabuhkan sampai ke belakang tirai, yaitu ke ruangan Maha Kudus. Yaitu pengharapan. Jadi kita ini orang yang berpengharapan untuk mendapat hidup kekal, untuk mencapai kesempurnaan. Jadi kita tidak harus putus pengharapan, kita memiliki pengharapan yang kuat. Yang terakhir, tanpa Allah di dalam dunia. Galati pasal 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi tanpa Allah itu menghambakan diri kepada berhala. Itu dulu, bangsa kafir itu dulu. Tetapi sekarang setelah kita mengenal Allah atau dikenal oleh Allah, kita menyembah Allah. Oleh darah Yesus, sekarang yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat. Roma pasal 3 ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Oleh darah Yesus dibenarkan, ya, itu ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi jika kita menghargai penebusan itu, Tuhan Yesus itu, maka kita akan menjadi dekat. Itulah firman Allah hari ini. Amin.